before I speak, let's pray to get the meeting started. Baik, sebelum saya mulai bicara, mari kita berdoa supaya ibadah ini pertemuan ini dimulai, SOTV ini dimulai. Holy Spirit, Roh Lord, Kudus, Lord Tuhan Jesus, Yesus, come upon my brothers and my sisters, Holy Spirit. Tuhan Yesus datanglah, turunlah atas saudara dan saudara kami yang hadir. Fill them with your Holy Ghost power, Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, your love, kasih-Mu, because he says right now, he says, you're my witnesses. sebab Tuhan sedang berkata sekarang, engkaulah saksi-saksiku. You're my witnesses, he says again. Kembali lagi Tuhan mengulangi perkataannya, engkaulah saksi-saksiku. I have no one else. Aku tidak memiliki orang-orang lain. Thank you, Jesus, for Terima kasih Yesus. blessing them right now. May they feel your love and your presence. Engkau Right menjamah mereka sekarang, mereka merasakan kasih-Mu dan hadirat-Mu. Do your work through them to touch Dan the world. lakukanlah pekerjaan-Mu melalui mereka untuk menjamah dunia ini. Amin. Amen. Amin. Amin. Praise the Lord. It's so good. We've waited all the last few hours to be with you today, and we're excited. And we're excited that Puji Tuhan, begitu baik kami sudah menantikan selama beberapa jam terakhir ini untuk saatnya bisa kembali bertemu dengan Anda semua, dan kami sangat bergairah. that Brother Adam and Brother John Thompson Brother Thompson are over in Australia with all the Indonesian chapters over there in that convention. Bapak Adam Teja, Pak John Thompson, dan juga Pak Dali, dan juga beberapa dari National Board dan Regional Board ada di ANZ, Regional ANZ dengan Regional Convention dari FGB MFI Indonesia Regional ANZ yang sedang berlangsung hari ini dan besok. Can you see how important Indonesia is for God? Dapatkah Anda lihat melalui hal itu betapa pentingnya peranan Indonesia di mata Tuhan? I know that you have many islands, and Indonesia is a great nation. Dan saya tahu Indonesia memiliki banyak kepulauan dan Indonesia adalah suatu bangsa yang besar. But God wants to use Indonesia all over the world. Tapi Tuhan memakai bangsa kita Indonesia ini di seluruh penjuru bumi. I think Indonesia can be greatly used in the USA. Saya rasa bangsa Indonesia dapat dipakai dengan hebat di Amerika bahkan. And even in the Latin countries that speak Spanish. Bahkan juga di negara-negara Latin yang berbahasa Spanyol. So prepare yourselves. Jadi persiapkanlah dirimu. God is going to use you powerfully in all the world. Tuhan akan pakai Anda dengan dahsyat di seluruh penjuru bumi. Now, the words that were sent out were taken straight from the introduction of the Vision Intensified. Ya, perkataan yang tadi kami disampaikan itu adalah langsung diambil dari dari buku The Vision Intensified. And here Demas writes, you see, God has shown me that he's going to have a people. Dan di sini Pak Demos menulis, kau lihat mana Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa dia akan memiliki umat. He is going to have a people. Tuhan akan memiliki umatnya, orang-orangnya. And Indonesia, you are those people. Dan Indonesia adalah umatnya Tuhan, adalah orang-orangnya Tuhan, orang pilihan Tuhan.
How do I know that? Loh, dari mana saya tahu? Because Jesus lives in each one of you. Sebab Yesus hidup di dalam Anda. Dia tinggal, dia ada di dalam diri Anda masing-masing. So you are his people. Jadi Anda umat kepunyaannya. And he goes on to say about you, Dan dia lanjutkan mengenai Anda, a powerful people. orang-orang yang dahsyat, yang berkuasa. But that doesn't mean that you're able to lift weights. That's not the power that he's talking about. Tapi kuasa yang Tuhan ngomongin bukan kuasa kekuatan Anda bisa angkat suatu yang beban yang amat besar gitu, kuasa yang kekuatan super manusia gitu. Bukan kuasa macam manusia gitu. What makes you powerful is the one that lives inside you. His name is Jesus. Yang membuat Anda memiliki kuasa atau adidaya itu adalah karena pribadi yang ada di dalam engkau, yaitu pribadi Yesus. And the vision intensified means that Jesus is more visible in your life than sitting on the bench of your church. Dan dalam vision intensified itu berarti Yesus itu lebih nyata, lebih dapat terlihat nyata, jelas di dalam hidupmu dibandingkan mereka yang hanya duduk-duduk saja di bangku gereja. So you're a powerful people. Jadi Anda orang-orang yang memiliki kuasa. Because of Jesus that lives inside you. Karena apa? Karena Yesus yang hidup di dalam engkau. How are you powerful? Bagaimana Anda bisa menjadi seseorang yang memiliki kuasa sedemikian rupa? You're not only powerful to heal the sick. Anda bukan hanya memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, or to cast out devils, atau untuk mengusir roh jahat, or to prophesy to the brokenhearted, atau untuk nubuat atas mereka yang mengalami hancur hati atau remuk hati, or to call people to salvation. Atau untuk memanggil jiwa-jiwa untuk menerima, memperoleh keselamatan itu. Yes, you are powerful in that way also. Betul, Tuhan sudah menyertai Anda dengan kuasa, dengan cara yang sedemikian rupa juga. Those are the gifts of the Holy Spirit. Sebab itu adalah hasil dari karunia-karunia Roh Kudus. But the Holy Spirit also is the fruit of the Spirit. Tapi jangan lupa, Roh Kudus juga merupakan buah dari buah roh itu. And Demas Shakarian used to always have a banner in the conventions. Dan Demas Shakarian biasanya pasang panji di dalam setiap konvensi FGB. And the banner would say, his banner over us is love. Dan panjinya selalu bertulis apa? Maka panji-panjinya atas kami, atas kita adalah kasih. His banner over us is love. Right. And so it's not our love. Tapi bukan kasihnya kita loh, bukan kasih manusia. But it's the love of Christ in us that flows out from us. Melainkan kasih Kristus yang ada di dalam kita, yang mengalir keluar dari diri kita. How is that possible? Loh, bagaimana bisa mungkin terjadi kasih itu memanifestasi atau mengalir dari dalam kita? John the Baptist said, Yohanes Pembaptis mengatakan, I must decrease. Aku harus semakin berkurang, And Jesus must increase. Yesus harus semakin bertambah. So as you grow in your life with Christ, he is going to express himself more and more to the people around you. Saat engkau semakin bertumbuh di dalam Kristus, maka dia harus semakin bisa menyatakan dirinya, mengekspresikan dirinya lebih dan lebih lagi dari dalammu. Kepada orang-orang yang di sekelilingmu. Pardon? Last week Minggu lalu was the Jewish holiday of Yom Kippur. Iya,
Minggu lalu adalah hari raya pendamaian atau dalam bahasa Yahudinya Yom Kippur. Yom Kippur is a very important day for us. Ya, Yom Kippur itu adalah hari yang penting bagi orang Yahudi. Bagi kita. Yeah, my wife has comes from a Jewish family. Karena Ibu Charlotte itu berasal dari keluarga yang orang Yahudi. And Yom Kippur was always known as the one day in the year where all your sins are forgiven. Dan bagi mereka, Yom Kippur adalah satu-satunya hari dari sepanjang tahun di mana seluruh dosamu, apapun juga hari itu diampuni dosamu. In the Old Testament of the Bible, Sebab di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, one day a year, all your sins are forgiven. hanya satu hari dalam setahun di mana semua dosamu saat itu diampuni. But in the New Testament, Tapi di dalam Perjanjian Baru, when we read of Jesus, saat kita membaca mengenai Yesus, when he comes to live inside you and you're born again, saat dia datang dan dia hidup, dia tinggal di dalam dirimu dan engkau dilahirkan kembali, all your sins of the past, the present, and the future are forgiven. maka semua dosamu di masa lalu, di masa kini, dan yang akan datang juga diampuni. Every day, Setiap harinya. you walk in constant forgiveness. Kita berjalan senantiasa di dalam pengampunan yang ada. How is that possible? Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Because Jesus is eternal. Karena Yesus itu kekal adanya. When he gave his life on the cross of Calvary, Pada saat dia menyerahkan hidupnya di kayu salib di atas bukit Kalvari. he said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ya, Yesus berkata saat itu, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. And when he was resurrected, Dan saat Yesus dibangkitkan, that meant that his Father accepted his sacrifice. berarti Bapanya telah menerima korban persembahan yang dia berikan, yang dia lakukan. So you and I have been forgiven for everything in our past. Jadi Anda dan saya, kita telah diampuni dari segala dosa yang kita lakukan di masa lalu. And all the sins that we're going to do today, he has forgiven you. Dan juga segala dosa yang kita akan lakukan pada hari ini, yang kita lakukan hari ini, dia telah ampuni Anda. And all the sins that you will do in the future, he has already forgiven you. Dan juga segala dosa yang Anda akan lakukan di masa depan, dia sudah mengampuni Anda. How is that possible? Bagaimanakah itu bisa terjadi? Because he is really, the Father has accepted the sacrifice of his son Jesus on your behalf. Sebab Bapa telah menerima korban persembahan, yaitu korban penebusan yang Yesus telah lakukan demi engkau atas namamu. Because you are in Christ, Sebab engkau ada di dalam Kristus. the Father sees you in the righteousness of Jesus. Bapa melihat engkau di dalam kebenaran dari Yesus. So don't be surprised. Jadi jangan terkejut, jangan Because kaget, karena God's love is bigger than you thought. kasih Tuhan, kasih Bapa surgawi itu jauh lebih besar daripada apa yang Anda bisa pikirkan. Because he loves his son and you are in his son. Sebab dia mengasihi putranya dan engkau ada di dalam putranya. That's what the born again experience is all about.
being Itulah placed in Christ. itulah makna dari pengalaman kelahiran baru, bahwa Anda ada di dalam Kristus. Just as your sins are forgiven because you are in Christ, Sama seperti dosa-dosamu telah diampuni karena Anda ada di dalam Kristus. when God showed Demas Shakarian that he's going to have a powerful people, Bahwa Tuhan tunjukkan kepada Pak Demas Sakarian bahwa dia akan memiliki umat atau orang-orang yang Tuhan yang memiliki kuasa yang dahsyat itu. those powerful people are in Christ. Orang-orang yang dahsyat itu ada di dalam Kristus. That's a beautiful, beautiful way that God sees us. Dan dengan cara yang amat sangat indah itulah cara Tuhan memandang dan melihat kita. That's why his banner over us is love. Itulah sebabnya dikatakan His banner over us, panji-panjinya atas kita adalah kasih. So you not only have the powerful gifts of the Holy Spirit that are in you, Bukan hanya Anda sudah memiliki karunia-karunia Roh Kudus yang dahsyat yang ada di dalam kau, but you have the powerful love of the Spirit that is in you. dan Anda juga memiliki kasih yang sangat berkuasa dari rohnya ada di dalam engkau. And so as you go forward in your life in Christ, Saat engkau berjalan maju di dalam kehidupanmu di dalam Kristus, you will learn that sometimes you're standing in front of an enemy, dan Anda akan belajar bahwa kadang-kadang saat Anda berdiri di hadapan musuh-musuh Anda sekalipun, but you feel the love of God coming out of you for that enemy. dan Anda dapat merasakan kasih Tuhan itu mengalir keluar dari dalam diri Anda dan itu tertuju kepada musuhmu. Remember, Jesus said, love your enemies. Ingat, Yesus dia mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. How is that Musuh-musuhmu. possible? Bagaimana itu bisa terjadi? Christ in you will love your enemies. Dan sebab Kristus di dalam engkaulah yang akan mengasihi musuhmu. And that's a wonderful experience. Dan itu pengalaman yang luar biasa. It brings you peace. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera bagimu. You're not always fighting with the people at work. Dan engkau nggak lagi berselisih, engkau nggak lagi bertengkar dengan orang-orang yang kawan sekantor Anda. Husbands and wives don't fight with each other. Suami istri nggak saling berantem, nggak saling cekcok lagi. Different political parties don't fight with each other. Partai-partai politik yang berbagai macam partai juga tidak saling bermusuhan lagi. Because Christ in me loves the people in the other politics. Sebab Kristus yang ada di dalam akulah yang mengasihi orang-orang yang ada di dalam partai politik yang lain. That way you can join with people from other political parties and both of you can have love for Indonesia. Itulah sebabnya Anda bisa bergabung dengan orang-orang dalam partai-partai politik yang lain dan Anda semua bisa mengasihi, bisa memiliki kasih terhadap orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia. Christ in you is a powerful person. Sebab Kristus di dalam engkau adalah suatu pribadi yang dahsyat. And what was written to us in this book is that the powerful people will be willing to be useful to God in this final hour of spiritual history. Dan apa yang tertulis bagi kita di buku ini, mereka orang-orang yang dahsyat itu akan rela dan mau dipakai dan berguna bagi kita di dalam sejarah yang dahsyat ini. And this is what's special about you and us. Dan inilah istimewanya, inilah keistimewaan Anda dan saya. Many people in churches are asking that God take them out in a rapture. Banyak umat Tuhan yang jemaat di gereja
Tanya pengen cepat-cepat diangkat dalam pengangkatan. But people in full gospel businessmen say, God, use us. Tapi orang yang ada di FGB MFI berkata, Tuhan, pakailah kami. Don't take us out early. Give us power to live for you in these days. Jangan bawa kami pulang cepat-cepat ke surga, tapi pakailah kami, berilah kuasa dan pakailah kami dengan dahsyat pada hari-hari ini. And the next line in the introduction of this book, The Vision Intensified, says, Dan baris berikutnya dalam prakata dari buku TVI itu mengatakan ini. if you desire to experience this new dimension, Jikalau Anda merindukan untuk mengalami dimensi yang baru ini, this new anointing from God, urapan yang baru yang dari Tuhan, then you have to be ready. maka Anda harus siap sedia. And so how do you become ready to serve God when things become difficult? Bagaimana Anda bisa siap sedia untuk melayani Tuhan saat hal-hal menjadi sulit? Remember John the Baptist. Ingat Yohanes Pembaptis? He said, I must decrease and Jesus must increase. Yohanes Pembaptis bilang apa? Aku harus semakin berkurang dan Yesus harus semakin bertambah. When you can't love someone, Kalau engkau tidak bisa mengasihi seseorang, tell Jesus in you to love that person. katakan kepada Yesus yang ada di dalam engkau untuk mengasihi orang tersebut. And his love is perfect. Maka kasih Yesus itu sempurna adanya. It will surprise you. Maka itu akan mengejutkan Anda. And it's the fruit of the Spirit is designed by God to work together with the gifts of the Spirit. Maka buah roh itu Tuhan sudah rancangkan untuk bekerja sama dengan karunia roh. Let me say that again. Saya ulangi. The fruit of the Spirit, Buah love, roh, yaitu kasih, is designed by God to work together with the gifts of the Spirit. itu Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah rancangkan untuk bekerja sama dengan karunia-karunia roh. That's the power of the Holy Spirit. Sebab itu merupakan kuasa Roh Kudus Works together with the love of the Holy Spirit. yang turut bekerja bersama dengan kasih dari Roh Kudus. And that's normal in born again people. Dan itu seharusnya menjadi sesuatu yang normal, yang jamak bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Because you're a new creation in Christ Jesus. Sebab Anda adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. And so we want to share some testimonies of what God has done in our life in that area. Dan kita membagikan beberapa kesaksian akan apa yang Tuhan telah lakukan, kerjakan dalam hidup kita di dalam beberapa hal. My wife is going to share how she was tormented with the fear of death. Ibu Charlotte akan menyaksikan bagaimana dia dahulu disiksa dengan takut mati, rasa takut mati. Go ahead. Yes. Many years ago, when I first was a new mother and a new wife, I had a lot of fear. Oke, bertahun-tahun yang lalu saat saya baru menjadi seorang ibu yang baru saja melahirkan, seorang istri yang belum lama menikah, dan dari situ timbul ketakutan yang sangat banyak di dalam diri saya. But I could not relax. Dan saya juga saat itu tidak bisa relax, tidak bisa tenang, tidak bisa relax. And no one knew. It didn't seem on the outward that anything was wrong.
Tapi walaupun demikian nggak ada satu orang pun yang tahu karena secara lahir ya, secara jasmani nggak kelihatan sama orang-orang lain dari luar hal itu. I was born again. I had the Holy Spirit. Karena apa? Saya sudah dilahirkan kembali, saya sudah memiliki Roh Kudus. And I asked the Lord every day to take away, to help my heart beat normal. Dan saya minta kepada Tuhan setiap hari untuk singkirkan itu sehingga jantung saya, denyutannya menjadi normal kembali. And the torment is that other people are fine. And why are you suffering like that? Dan yang menjadi siksaan bagi saya saat saya lihat orang lain baik-baik saja, dan saya bertanya-tanya, kenapa kamu tersiksa seperti itu? I had been saved since I was a little girl. Saya semenjak saya masih muda, saya sudah terima Yesus, saya sudah diselamatkan. I never drank or took drugs. Nggak pernah mabuk-mabukan, nggak pernah minum narkoba, terlibat dalam narkoba juga, nggak pernah. And several years I was tormented with these, they called it nerves, and the doctor would say, there's nothing wrong with you. It's you're unhappy. Oke. Dan tahun-tahun lamanya saya tersiksa dengan masalah ini. Dokter bilang itu ada masalah di saraf aja, karena secara jasmani semuanya baik-baik saja dan engkau sehat, tapi ternyata engkau mengalami ini. Saya mengalami ini semua, saya nggak seperti orang sehat. So do you want me to give you Valium? Lalu dokter tawarkan obat Valium. Obat Valium itu obat penenang saraf. Ya. And I said, no, thank you. Saya bilang sama dokter, enggak, saya nggak mau, terima kasih. So one day in bed, satu hari saya terbaring di ranjang. I woke up. Saya terbangun. And John was sleeping on the other side of Dan me. Pak John Carrot sedang tertidur di sebelah saya. And my heart was racing so fast. Saat itu jantung saya berdenyut sedemikian cepatnya. And I had chest pain. Saya rasa sakit di dada saya. So all of a sudden, lalu tiba-tiba I said, saya berkata, Satan, Jesus' name, dalam nama Yesus, I rebuke the spirit of fear. Aku mengusir roh takut. And I command my heart, dan aku perintahkan jantungku to beat normally. Untuk berdenyut kembali dengan normal. Urandara makiria tamashata mashiria tamakanda. Urasayata. That's, I kept speaking in tongues. Dan kemudian saya terus berbahasa roh. In bed. Saat terbaring di ranjang. And I held my hand here on my jugular vein. Dan saya taruhkan tangan saya di pembuluh nadi saya, di leher saya, pembuluh nadi. Immediately the heart slowed down. Dan dengan seketika itu juga langsung denyut jantung saya menurun kecepatannya dan menjadi normal. Immediately. Dan langsung seketika itu juga. When I spoke in tongues. Saat saya berkata-kata dalam bahasa roh. There's another time when I was kidnapped by 6 armed communist guerrillas. Dan saat suatu ketika lain saya pernah diculik oleh 6 orang pejuang gerila komunis yang bersenjata. Because we lived in Guatemala. Ya, saat itu kami masih masih tinggal di Guatemala. We were a hotel family. Kami satu keluarga yang menjadi pengusaha hotel. And the
correct name is famous. Dan nama keluarganya Pak John, yaitu Carrot, itu sangat terkenal. But I was driving my car Saat saya lagi mengendarai mobil saya, and they approached my vehicle mereka mendekati mobil saya with many guns, dengan bawa banyak senjata. six men, Keenam orang itu bawa senjata. and they entered my car Mereka masuk ke mobil saya. and we began to drive away. Lalu kami mulai mengendarai mobil. Saya mulai mengendarai mobil saya, jalan. And all I could say was the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, loud. Saat itu apa yang saya katakan dengan keras, dengan suara yang nyaring, saya katakan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. And immediately the Lord gave me a release from the car. I thrust my body out of the car. Dan saat itu Tuhan memberikan saya bebas terlepas dari mobil itu, saya bisa hempaskan tubuh saya sehingga loncat keluar dari mobil, terlontar keluar dari mobil. By the side of the road in a ditch. Dan saya hempas ke tepi jalan di dekat solokan. And I just laid down and I kept saying, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Dan sambil terbaring di situ saya tetap katakan darah Yesus, darah Yesus. And even though the guns were pointed at me, walaupun saat itu mereka masih menodongkan senjata mereka kepada saya, they did not go off. ternyata mereka tidak bisa menembakkan senjatanya sama sekali. And they were killed. Dan mereka akhirnya tertembak mati, orang-orang itu. Not because I have bodyguards. Bukan karena saya punya penjaga, bukan karena saya punya bodyguard, pengawal. Dan nggak ada pengawal bersenjata juga. I had the blood of Jesus covering me. Melainkan karena saya memiliki darah Yesus yang menutup bungkus saya. And He fought for me. Dan Tuhanlah yang berperang bagi saya. Killed my enemy at a time in a war where no one was killing the enemy. No one could kill them. Dan Tuhan yang melenyapkan, yang membinasakan musuh-musuh saya di dalam peperangan itu, yang dimana tidak ada satu manusia pun yang bisa membinasakan mereka. So I could not call on the phone to my husband. Saat itu saya tidak bisa telepon Pak John Carrot. I did not call the police. Saya juga nggak sempat telepon polisi. Jesus was my defense. Dan Yesuslah yang menjadi pembela saya. In the morgue, it was on television that night, in the morgue of Guatemala. Dan saat itu diberitakan bahkan di televisi pada waktu malam di kamar mayat di Guatemala. The 6 men were identified as commanders of the Communist Party army. Dan ternyata ke-6 orang itu, mereka identifikasi mayat ke-6 orang itu, mereka semua adalah komandan-komandan dari pasukan komunis yang ada di sana. And they were dead. Dan mereka ditemukan dalam keadaan sudah mati. So when I returned home, that night, saat saya kembali pulang malam itu, I remembered saya ingat kembali that Jesus delivered me. Bahwa Yesus yang telah membebaskan saya, and saved me and protected me in the streets. Dan menyelamatkan saya dan melindungi saya bahkan di jalanan. With a mighty deliverance. Dengan suatu kelepasan, pembebasan yang sangat luar perkasa. And I had no fear anymore. Dan dari situ saya tidak punya ketakutan sama sekali.
I learned my weapons are powerful. Saya belajar di situ bahwa senjata peperangan saya itu sangat dahsyat. The secret is use them. Rahasianya adalah Anda harus pergunakan senjata peperangan Anda. You all have God in you. Anda semua sudah memiliki Tuhan yang tinggal, yang berdiam di dalam diri Anda. When you receive Jesus as Lord of your life, Pada saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dari hidupmu, He comes in. Dia akan masuk. And there's nothing like the communion, the fellowship, every day of His love coming on you every day. You must ask the Lord. Tidak ada Ask satupun, come. tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi dari persekutuan yang kita miliki di dalam kasih Kristus. Maka setiap hari Anda harus undang Tuhan Yesus untuk datang, untuk bersekutu dengan engkau. You cannot live without Him. Sebab Anda tidak dapat hidup tanpa Dia. Every day I have communion or fellowship with Jesus. Setiap hari saya bersekutu dengan Yesus. His love comes upon me. I can feel it. Kasihnya turun, tercurah atas saya dan saya dapat rasakan itu. I pray in the Spirit and He gives me words. Dan saat saya berdoa dalam roh, Dia yang memberikan perkataan itu kepada saya. And then I say, was that really you? And I open the Bible. Dan saat saya tanya kembali, Tuhan, apakah benar ini dari Engkau? Dan kemudian saya cek kembali dengan membuka Alkitab saya. Just open. Dan itu terbuka, begitu. And He gives you exactly what He gave you in tongues, in interpretation. Dan saat ayat yang terbuka adalah tepat seperti apa yang Tuhan berikan saat dalam saya berkata-kata dalam bahasa roh dan penafsirannya dari bahasa roh itu. And the Holy Spirit is the life. Dan Roh Kuduslah kehidupan itu. And speaking in tongues releases Christ through you. Dan berkata-kata dalam bahasa roh itu akan mengizinkan bahwa Kristus yang ada di dalam engkau bisa mengalir keluar. Amen. One night I was Amen. Satu malam for John. He was dying with COVID last year in 2022. Saat saya berdoa bagi Pak John yang saat itu sedang sekarat karena COVID di tahun 2022 waktu itu, tahun lalu. He was 1 month in the hospital. Dan beliau terbaring 1 bulan di dalam rumah sakit. And every day I would pray and rebuke the spirit of COVID. Dan setiap hari saya akan berdoa, saya tengking, saya usir roh COVID itu. But every day the doctor called me and said, we're going to open him up because he cannot breathe. He cannot intake any oxygen. Dan setiap hari dokter ngomong sama saya, oh kita harus bedah ini di dalam lubang sehingga dia nggak bisa, karena dia udah nggak bisa nafas dan dia sudah nggak bisa menghirup oksigen lagi. The Lord gave me such a peace, a peace. Walaupun demikian kasusnya Tuhan berikan saya damai sejahtera yang teramat kuat. I prayed in tongues. Saya berdoa dalam bahasa roh. Because He woke me up in the middle of the night. Karena Tuhan bangunkan saya di tengah malam. Because I could hear God was giving in my ear the song Yahweh. Dan saat itu Tuhan memberikan suatu nyanyian yang terdengar di telinga saya, yaitu lagu Yahweh. I lift you high. Aku tinggikan kau. And I kept singing, I lift you high, I lift you high, I lift you high.
Dan saya tetap nyanyikan lagu itu, Tuhan, aku meninggikan Engkau, aku meninggikan Engkau, aku meninggikan Engkau. In the presence of the Lord filled my room. Dan hadirat Tuhan memenuhi kamar saya. Yahweh means, I Kata didn't know, but Yahweh means He is in your breath. Ya. Dan saya nggak tahu waktu itu, tapi kata Yahweh itu berarti bahwa Tuhan itu ada di dalam nafasmu. And you are in His breath. Dan engkau ada di dalam nafasnya. Yahweh. Yahweh. I lift you high. Aku tinggikan engkau. Yes. And that morning, the doctor called me Dan pagi itu dokter telepon saya. and said, oxygen is coming in. He's receiving 70% right now. Dan dokter bilang pada saya, John itu sudah bisa menghirup oksigen lagi. Oksigen sudah kembali masuk dalam tubuhnya. Kadar oksigennya sudah naik jadi 70%. And he was released from the hospital a few days later. Dan beberapa hari kemudian Pak John sudah dibebaskan, boleh pulang dari tinggalkan rumah sakit. He had to learn to walk again. Namun beliau saat itu masih harus belajar untuk jalan kembali. So in March 2022, he was released and came home. Dan akhirnya dia dibebaskan, boleh pulang total dari rehabilitasi juga di bulan Maret tahun 2022. And kept teaching the school. Dan tetap mengajar di SOTV sampai saat ini. Praise Christ in me. Praise you, Jesus. I love Puji you. Yesus, Yesus, aku mengasihi engkau. That's an example, Itulah contoh a powerful person. dari seseorang yang memiliki kuasa. But notice that this little girl is not powerful physically. No. Tapi perhatikan, istri saya yang kecil mungil ini, dia kuasanya bukan kuat secara jasmani, bukan gagah perkasa karena jasmani. But Christ in her is the creator of all the heavens and the earth. Melainkan Kristus yang ada di dalam dirinya, dialah yang adalah sang pencipta dari seluruh alam semesta ini dan juga planet bumi ini. Jesus said, Yesus berkata, they'll be able to speak to this mountain and command it to be removed and cast into the sea. engkau akan bisa berkata kepada gunung ini dan perintahkan untuk gunung ini untuk beranjak dan tercampak ke dalam laut. How is that possible? Bagaimana itu bisa terjadi? Because he is the one that created the mountain. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan gunung-gunung itu. And if he tells you, command that mountain to be cast into the sea, it will go into the sea. Dan jikalau Tuhan saat itu suruh Anda perintahkan gunung ini untuk beranjak dan tercampak ke dalam laut, maka dia akan tercampak ke dalam laut. So in all those examples, as Charlotte just said, Dari semua contoh kesaksian yang Ibu Charlotte baru sampaikan, they worked because she received revelation. itu bisa berhasil, itu bisa terjadi karena dia menerima pewahyuan tersebut. The spirit of fear was not stronger than Jesus in her. Bahwa roh ketakutan itu tidaklah lebih kuat dibandingkan dengan Yesus yang ada di dalam dirinya. She had to receive the revelation to cast out the spirit of fear in Jesus' name. Bahwa dia harus menerima pewahyuan terlebih dahulu untuk mengusir keluar roh ketakutan itu di dalam nama Yesus. When she was lying on the side of the road and the guerrillas were pointing their guns at her, Dan saat dia, Ibu Charlotte terbalik di tepi jalan itu dan pasukan gerila itu, pasukan komunis itu menudingkan senjatanya, menodongkan senjatanya kepada dia, she received the revelation of the blood of Christ. maka Ibu Charlotte saat itu menerima pewahyuan mengenai darah Yesus.
and the guerrillas left. Dan pasukan gerila musuh itu meninggalkan. Ya. And we've noticed over the years Dan kami perhatikan selama bertahun-tahun ini that what is important is that we receive the revelation that releases the miracles. bahwa yang penting adalah kami menerima pewahyuan, dan pewahyuan itulah yang membuat mujizat itu dapat dilepaskan dan terjadi. I was asked to do the prayer meeting at early in the morning at the World Convention in Bali. So, waktu saya ada di Bali, saya diminta untuk memimpin doa pagi, yaitu pagi hari, pagi-pagi buta di dalam World Convention yang diadakan di Bali. And when I got to the convention center, there was no translator. Dan saat saya tiba di ruangan convention centernya, ternyata nggak ada penterjemahnya. And there were about 3 or 4 different nations that were beginning to arrive in buses. Dan saat itu juga ada 3-4 bangsa yang mulai tiba dengan mereka naik bus dari itu bandara. They came from China, they came from Thailand, they came from the Philippines. Most of them were from Indonesia. Ada yang dari China, ada yang dari Filipina, ada yang dari Thailand, tapi sebagian besar peserta kan mayoritas dari Indonesia. And that's why there were no translators. Oleh karena itulah nggak ada penterjemahnya. So I prayed in tongues and I said, Lord, what do I do? Lalu saya mulai berdoa dalam bahasa roh dan saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? And the Lord said, go from one wall of the convention center to the other wall of the convention center, speaking in tongues very loud. Tuhan punya instruksi adalah ini. Kamu pergi dari satu tembok yang di sini, sisi satu dari ruangan konvensi, dan sampai ke sisi seberangnya dengan berbahasa roh dengan nyaring, dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. And I did not know how that would fix the problem, but I just went to the other wall and started to speak in tongues. Lalu saya nggak tahu bagaimana itu akan menyelesaikan masalah saya, karena masalah saya kan nggak ada penterjemah waktu itu. Tapi saya lakukan, saya turutin, saya berlari dari satu sisi dinding ruang konvensi itu ke dinding yang seberangnya dengan berkata-kata dalam bahasa dengan suara yang nyaring. And as I walked in front of everybody, they began to speak in tongues also. Dan ternyata saya berjalan melintasi semua peserta yang ada di ruangan itu, mereka tiba-tiba mulai berkata-kata dalam bahasa roh juga. Well, now I got very courageous. Lalu tiba-tiba semangat saya, keberanian saya timbul, saya semakin berani. And I began to pray in tongues, shouting. Dan saya mulai berdoa dalam bahasa roh dengan suara yang nyaring, yang keras sekali, lantang sekali. When I got to the other wall, dan saat saya tiba di dinding yang seberangnya, 2,000 people were praying in tongues. 2.000 peserta convention semua berdoa dalam bahasa roh. And the Lord said, okay, you can dismiss them to go have breakfast. And that's what we did. Lalu Tuhan bilang sama saya, oke, sudah selesai, kamu bisa bubarkan peserta doa pagi ini, izinkan mereka untuk makan pagi, masing-masing bisa pergi makan pagi. Dan sudah selesai. All the prayer had been done in the Spirit. Kenapa? Semua doa yang perlu dipanjatkan sudah dipanjatkan di dalam roh. Now, this is the lesson. Ini pelajarannya. Christ lives inside you. Kristus hidup di dalam dirimu. Pray in tongues. Berdoalah dalam bahasa roh. Receive the revelation of what he is saying. Terimalah pewahyuan dari apa yang Tuhan katakan.
and then obey it. Lalu taatilah. See, it's as simple as 1, 2, 3. Semudah 1, 2, 3. Seperti itulah. Pray in tongues. Berdoalah dalam bahasa roh. Ask the Lord for the revelation. Minta sama Tuhan pewahyuannya. He'll give you the interpretation. Minta Tuhan berikan penafsirannya. And then obey what he tells you to do. Kemudian taati apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan perintahkan. So this is something that you can do today. Ini sesuatu yang Anda bisa lakukan hari ini. Do you have a business problem? Anda punya masalah bisnis? Pray in tongues, get the interpretation, and obey. Berdoalah dalam bahasa roh. Mintalah penafsirannya sama Tuhan. Dan taati apa yang Tuhan sampaikan melalui penafsiran itu. Do you have a family problem? Anda punya masalah di keluarga Anda? Ada persoalan, ada masalah? Pray in tongues, get the interpretation, and obey. Berdoalah dalam bahasa roh, minta penafsirannya dan taati. There was a time some months ago when I was worried about our children. Ada masa-masa beberapa bulan yang lalu di mana saya khawatir mengenai anak-anak kami. We have 3 boys and a daughter. Pak John dan Ibu Charlotte, mereka punya 3 orang anak laki dan seorang putri. And so I was praying one day in tongues. Suatu hari saya berdoa dalam bahasa roh. And I asked for the interpretation. Dan saya minta penafsirannya. And the Lord revealed to me. Dan Tuhan nyatakan kepada saya. He said, if you take care of my sons and daughters. Tuhan bilang begini, jikalau engkau pelihara putra dan putriku, anak-anakku, kata Tuhan. I will take care of your sons and daughters. Maka aku akan pelihara anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. See, you here in this classroom are our sons and daughters. Anda yang hadir di kelas SOTV ini, Andalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya Pak John dan Ibu Charlotte secara rohani. I'm sorry, but you are. Saya minta maaf bagi yang nggak setuju, tapi kenyataannya Anda anak-anak rohani beliau. Setuju? Amen. Agree. They agree. If we are faithful to watch over you and feed you good word and pray for you. Dan kalau kami setia dan memberi makan kepada Anda makanan rohani yang baik dan memberikan firman yang baik dan mendoakan Anda, God will take care of my sons and daughters. Maka Tuhan juga akan pelihara anak-anak kami, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami yang kami miliki secara jasmani juga. This is a secret that all of you can do. Inilah rahasianya yang Anda semua bisa lakukan. And Charlotte and I are going to pray for you right now. Dan Ibu Charlotte dan Pak John akan mendoakan Anda saat ini. And the Lord is going to cause the Holy Spirit to give you revelation. Dan Tuhan akan membuat Roh Kudusnya memberikan kepada Anda pewahyuan. Because you need to live in this earth receiving revelation from your Lord and Savior. Sebab Anda harus hidup di dunia ini menerima pewahyuan dari Tuhan dan Juru Selamatmu. So I'm going to pray in tongues for you. Dan saya akan berdoa dalam bahasa roh bagi Anda. My little children, hai anak-anakku, you are my sons and daughters. Engkaulah putra dan putriku. And I am your heavenly Father. Dan akulah Bapa surgawimu.
Doesn't every father watch over his children day and night? Bukankah setiap bapa akan menjaga-jaga dan memperhatikan dan memelihara anak-anaknya siang dan malam? I will protect you. Maka aku akan melindungi engkau. I will feed you. Aku akan memberi makanmu. I will put clothes on you. Aku akan memberikan pakaian padamu. I will show you what to do. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kau perbuat. My sons and daughters, Hai putra dan putriku, come unto me. datanglah padaku. I will never cast you out. Sebab aku tidak akan pernah membuang engkau. You are mine. Sebab engkaulah milik kepunyaanku. I will fight for you. Aku akan berperang demi engkau. I will provide for you. Aku akan menyediakan bagimu. I will give you my peace. Aku akan berikan damai sejahteraku kepadamu. All I ask from you Apa yang ku minta daripadamu, is you be my sons and daughters. jadilah putraku dan putriku. Come unto me, Datanglah padaku. all you who labor and are heavy laden, Barang siapa yang berjerih payah dan berbeban berat, and I will give you rest. maka aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you, everybody. Terima kasih semua. Baik. So ada pertanyaan? Ko Ayung, mungkin Ko Ayung yang mau pimpin session ini untuk yang mau ada tanya jawab. Iya, iya Bapak Ibu, silakan kalau mau tanya. Tadi awal saya sudah memimpin untuk biasakan mengucapkan bahwa aku ini I belong to Jesus. Saya berharga di mata Tuhan. Saya milik Kristus. Just now before the session start, Ko Ayung lead us to a confession that not only I belong to Jesus, I'm precious. Ya. Dan juga saya akan melakukan perkara gagah perkasa. So Yeah. I shall do great and mighty things. Ya. Bersama dengan Tuhan, aku cakap With menanggung God. perkara. I'm able to do all things Ya, yang Tuhan berikan kemampuan. as He as the one that enable me. Yes. Yes. Supaya saya akan melakukan terobosan yang berikan, ada breakthrough So terjadi. I shall do breakthrough after breakthrough. Yes. Nah, ini Baik. biasakan ya teman-teman yang hadir, biasakan ini jadi intinya Pak John speaking in tongue, berbahasa roh, kemudian minta pengertiannya, ya kemudian harus berani, ini harus dilatih ya, dilatih. Baik. Kalau dilatih lama-lama juga bahasa roh itu bisa seperti kayak bahasa kalau kita nggak biasa ngomong. Dilatih itu bisa kagok, bisa kaku, nggak bisa. Yeah. Ya teman-teman, dari ini betul-betul pelajaran yang penting, pelajaran this session ini very important ya buat kita semua. Inilah full gospel, this is full gospel. Ya. Yes. Ya. Kenapa saya tambahi pentingnya, kenapa kita bahasa roh, sebab would you please translate ya? Okay. Nah, bahasa roh ini jelas The di importance Yakobus. of speaking in tongues. Yes. Di kitab Yakobus itu bahwa barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, pikirannya,
dikendalikan ya apa As in the namanya. book of James, whosoever are able to control their tongue, then he will be able to control his entire body, his mind, Ya, his heart ya, his heart, yeah, ya yeah, kelakuan dan and semuanya. his behavior and every other things as well. Yaitu Tuhan memberikan buah roh yang terakhir yaitu roh pengendalian. Then through that, the final fruit of the spirit will manifest, the spirit of self control. Yeah. Ya. Dan yang kedua, kenapa Bapak Ibu kita mesti biasakan setiap hari bahasa roh? Second Karena thing, ya, why karena you should speak in tongue regularly every day, because serangan-serangan intimidasi yang datang tiba-tiba yang kita nggak sangka-sangka ya, baik kita waktu kita bisnis, kita transaksi, pada waktu kita mungkin dengan anak ya, dengan ini kita kalau nggak dikendalikan ya lidah kita, terus kita bahasa roh, itu nanti kita ya pakai kekuatan sendiri, pikiran sendiri. Ya, kalau bahasa roh itu kita ini keluhan-keluhan kita pada waktu kita ngadepin tantangan, kita ngadapi kendala, kita ngadepin di lapangan pekerjaan. Shikarala patokriala patokram. Kita berdiam sesaat kuriana masyakram. Tiba-tiba sampai sering Tuhan tuh memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, memberikan inspirasi, memberikan jalan keluar. Itu ajaib betul, Bapak Ibu. Dan saya alamin. Sebentar saya akan saksikan. so if we don't get used to speaking in tongues, then when we are facing a sudden attack of the enemy, even during our business, our transaction, or our daily affair, then we are not used to it. But if we are used to it, then God will reveal to us and God will give us the strength, and we are able to handle it. When after you speak in tongues, you pause away, wait a moment, and you allow the Holy Spirit to give you the meaning, and you know what to do. Ya, jadi Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, biasakan, karena itu betul-betul penting sekali ya, kita melatih terus setiap hari. Kita bahasa roh bukan pada waktu kita apalagi sendirian, waktu kita nggak ada masalah, pada waktu kita mau punya perjalanan, punya ada tekanan itu kita gunakan supaya mematahkan semua panah-panah si jahat, intimidasi segalanya. Kita So if makanya we got used to the speaking in tongues, then when we are alone, when we are traveling, or we are about to do something, through the speaking in tongues, we can break all the fiery darts, all the attack of the enemy. maka itu We di have, dalam ya, we have a friend. di 2 We have a Timotius 1 friend. ya. You have? He was a young man, Oke, kami punya seorang teman, dia seorang masih muda, and he prayed in tongues and asked the Lord for the interpretation. dan dia berdoa dalam bahasa roh, dia minta penafsirannya dari Tuhan. And the Lord said to him, "Go take a city bus." Dan Tuhan bilang sama dia, pergi naik bus kota. So he went and got on the bus. Lalu dia pergi, dia turutin apa yang Tuhan ngomong, dia naik bis kota. And he didn't care where the bus was going. Dan dia nggak ambil pusing tujuan bisnya kemana, pokoknya Tuhan suruh naik bis kota, ya dia pergi naik bis. So he just sat in the seat, and after 2 or 3 stops, a lady came and sat next to him. Dan dia duduk di kursi di dalam bus itu, dan kemudian sesudah 2-3 halte berlalu, tiba-tiba ada seorang ibu naik bis juga, yang sama duduk sebelahnya. So our friend quietly prayed in tongues. Lalu teman kami ini diam-diam dan perlahan dia berdoa dalam bahasa roh. And he felt compassion for this lady. Lalu dia merasakan ada belas kasihan yang timbul terhadap ibu itu. And so he said, "How are you today?" Lalu dia tanya, apa kabarnya, Bu? And she said, "Oh, I'm on my way to the doctor." Dan ibu itu bilang gini, oh aku lagi dalam perjalanan menuju ke dokter. And so our friend said, "Well, what's the problem?" Lalu teman kami ini tanya lagi, apa masalahnya dengan ibu? Ada persoalan apa? "I have a great pain in my neck." Dia bilang, aku udah ada rasa sakit yang sangat kuat sekali di leher saya.
And he told her, has anyone prayed for you? Lalu dia tanya, Anda pernah didoain nggak? No. Nggak pernah. Will you let me pray for you? Dia tanya, bolehkah saya doakan Anda? Oh, thank you. Dia bilang, oke, terima kasih. And she thought he was going to pray for her doctor visit. Dan dia pikir dia akan berdoa dengan cara secara dokter. But he said, in the name of Jesus, I command the spirit of pain to go. Tapi dia doanya begini, di dalam nama Yesus aku perintahkan segala roh sakit ini keluar. And he told her, move your head, look for the pain. Lalu dia bilang gini, coba goyangkan kepalamu, gerakkan kepalamu, cari tahu gimana rasa sakitnya. It was gone. Hilang rasa sakitnya semua lenyap. And so she said, I don't have to go to the doctor. Lalu dia bilang gini, wah kalau gitu aku nggak perlu ke dokter lagi. And so she got off the bus and took another bus right there on the other side of the street going back to her house. Jadi dia turun bus, dia naik bus ke arah yang berlawanan, yaitu arah kembali ke rumahnya, nggak jadi ke dokter. And our friend said, Lord, who's next? Lalu teman kami mulai tanya lagi, Tuhan, yang berikutnya siapa? And for many years, he loved to just go and sit on the bus and wait for people to come and be healed. Dan selama bertahun-tahun lamanya dia senang sekali melakukan itu. Dia duduk di bus, dia tunggu sampai kapan orangnya dan siapa orangnya yang Tuhan mau sembuhkan. This is the best way to bring people to salvation. Ini cara yang terbaik untuk membawa orang kepada keselamatan. Find out what their physical problem is and heal it in Jesus' name. Cari tahu apa yang menjadi masalahnya atau penyakitnya secara jasmani, kemudian sembuhkanlah orang itu di dalam nama Yesus. Find out what their sadness is and prophesy in Jesus' name. Temukan apa yang menjadi penyebab kesedihannya atau duka citanya dan bernubuatlah kepada dia di dalam nama Yesus. Find out what their fear is and rebuke it in Jesus' name. Temukanlah, ketahuilah apa yang menjadi ketakutan mereka dan usir itu di dalam nama Yesus. And then lead them into a relationship with Jesus. Kemudian pimpin mereka sehingga mereka masuk ke dalam suatu hubungan dengan Yesus. And they go home very rich. Mereka akan pulang dalam keadaan kaya. It's the best way to win people to the Lord. Itu cara yang terbaik untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Great. Oh yes. Ini ada pertanyaan kayaknya Bruce Andy. Iya. Apakah bahasa roh speaking in the spirit, talking in the spirit, speaking in the spirit is equal to speaking in tongues, in other tongues? Yes. Ya, sama. Because it's a gift of the Holy Spirit. That's right. Karena itu adalah karunia dari Roh Kudus. In 1 Corinthians chapter 12, it speaks about the gift of speaking in tongues and interpretation. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan mengenai karunia untuk berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh, dan juga karunia untuk menafsirkan bahasa lidah atau bahasa roh itu. Oke. Ada lagi pertanyaan atau ada yang ada kesaksian? Mungkin tadi ada yang belum masuk lagi ditanyakan siapa yang minggu lalu sudah melakukan tugasnya di mana Pak John Carrot kasih PR kan, berbahasa roh, kemudian doa minta kepada Tuhan penafsirannya, dan apa yang Anda dapat Anda catat dan Anda boleh sampaikan hari ini. Kalau Anda belum sampaikan ke Pak Brother John Thompson atau ke Pak Adam Teja, Anda boleh sampaikan di kelas. Silakan. Pak Koyong, Pak Sandy, Iya, mau bertanya boleh? boleh. Pak Frans ya. Iya, Oke. Boleh. oke. Ya. Baik, Koyong ini terima kasih untuk John Carrot ya. Sesi hari ini sangat luar biasa ya, bagaimana kita
dalam kehidupan kekristenan kita harus bisa untuk berbahasa roh ya. Tapi ini yang saya ingin tanyakan, apakah orang kalau sulit, contohnya mungkin seperti saya ini sulit untuk berbahasa roh ya, terkadang mungkin apakah masih ada suatu kekecewaan dalam diri kita atau dosa ya yang masih belum kita lepaskan? Apakah itu ada hubungannya ya? Terus itu yang pertama, yang kedua juga yang saya tanyakan, apakah bahasa roh itu sama dengan misalnya kita ada suatu gerakan Roh Kudus untuk contohnya misalnya menyembuhkan orang, apa itu ada suatu kegerakan? Mungkin bukan dalam bahasa roh, mungkin ada gerakan dari hati nurani kita suruh mendoakan orang itu. Ya, terus yang ketiga juga mungkin saya minta nanti mungkin Pak John Keret mungkin tolong doakan, saya selalu sering sakit kepala di belakang saya ini ya. Mungkin itu aja, Bro Sandi, Pak Koayung ya. Makasih. Just now he said this, if somebody find it difficult to start to speak in tongue, is it because there is a sin or there is a doubt on his life? Are those causes that cause somebody that to be not able or find it difficult to start speaking in tongues? Tadi yang kedua apa tadi? Yang ketiga saya tahu minta didoakan kan sakit. Yang kedua tadi? Yang kedua itu terkadang kan mungkin tadi Koyung bilang kalau kita menggunakan bisa bahasa roh, mungkin Roh Kudus akan menunjukkan. Oh iya mengenai ada tergerak untuk mendoakan orang ya. Oke. So misalnya apakah itu sama? Apakah harus misalnya bahasa roh dulu baru kita bisa menggerakkan? Terkadang kan Roh Kudus betul. bisa menggerakkan langsung kita ke. Apakah itu ada hubungannya? If somehow, without speaking in tongues first, he felt like a strong urge, a strong prompting of the Holy Spirit, a strong leading of the Holy Spirit to pray or to minister over somebody. Is it legit, or do you have to speak in tongue first and then ask the interpretation, then you pray over that? Then the third one is actually he asked to be prayed over because he has a pain on the back of his neck, below his head and on the back of his neck. Okay. We're going to do that, but it's legit. Ya, jadi kalau Anda rasakan ada gerakan Tuhan, ada dorongan dari Tuhan untuk doain orang atau layanin orang, itu sah, itu dari Tuhan. Gak harus bahasa roh dulu. Yeah, you don't have to speak in tongue to get revelation. Anda gak perlu berbahasa roh untuk dapat pewahyuan. You can get revelation straight from the Word of God. Anda dapat pewahyuan langsung dari firman Tuhan. And so you can get revelation, God will just give it to you. Ya, dan Anda akan dapat pewahyuan dan Tuhan akan berikan pada Anda begitu saja. Dan what about his first question? If he find it difficult for him to speak in tongues, is there a sin, or is there a doubt, or is there something that hinder, or is there unforgiveness or something that will hinder him, that was hindering him? Okay, let me say it in 3 words. Saya katakan dalam 3 kata saja. No. Tidak. Jawabannya. What's needed is for him to just begin to speak in tongues. Tapi apa yang dibutuhkan adalah Anda yang mulailah untuk berkata-kata dalam bahasa roh. And speak in crazy things. Dan katakan hal-hal yang nggak masuk akal, yang nggak gila-gila gitu. Ya, kayak tadi. Ya. And then keep it up, and you will notice that God is giving you a real language. Dan teruskan, maka Anda akan perhatikan, kemudian Anda akan sadari, oh Tuhan sudah berikan suatu bahasa yang baru. God needs your tongue. Tuhan butuhkan lidahmu. Jangan kau serahkan kepada Tuhan. Mulai dengan berkata-kata. Jangan jadi bingung gitu. Ya. The biggest problem. Masalah terbesar dalam bahasa roh, is you have to open your mouth.
Yaitu Anda terlebih dahulu harus buka mulut. Oh, it can't be that easy. Mungkin Anda bilang, oh, kok gak mungkin dong sebegitu mudahnya. Yes, it is that easy. Ya, itu semudah itu. It's very, very easy. And so, but we'll pray in tongues in just a moment. Kita akan berdoa And dalam bahasa roh. if you've never prayed in tongues, pray with us. Dan kalau Anda belum berbahasa roh sebelumnya, berdoa bersama-sama kami. God will give you your tongue. Dan Tuhan akan berikan bahasa roh kepada Anda. First, we want to pray for the people that have pain in their body. Tapi pertama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mereka yang ada sakit dalam tubuh mereka. Ya, tadi Pak Frans tumpangkan tangan di bagian yang sakit itu juga. If you have pain in your body, put your hand on that pain. Jikalau Anda yang ada rasa sakit di tubuh Anda, taruh tangan Anda di bagian yang sakit. Put your hand on the pain. Taruh tangan Anda di bagian yang sakit. And I command in the name of Jesus that pain in your body go. Dan aku perintahkan di dalam nama Yesus rasa sakit di tubuhmu itu keluar. Now move your Jesus. body. Sekarang mulai gerakan tubuhmu bagian yang tadinya sakit. Coba Look for cek. the pain. Mungkin sakit tenggorokan. Sakit di leher bagian belakang, kepala. It's Coba. becoming better as we Yang sakit speak. tenggorokan Tuhan sedang sembuhkan saat ini. Ya, sakit di bagian tenggorokan. Tonight you will sleep much better. Malam ini Anda akan tidur jauh lebih nyenyak daripada sebelumnya. No more pain. Nggak ada lagi rasa sakit di leher. Ya. Pain go. Rasa sakit keluar. Jesus. Cancer. Kanker, sakit Curse kanker. I Aku command kutuk you kau, to aku perintahkan die and leave everybody's body. untuk sakit kanker ini untuk mati dan tinggalkan tubuh orang-orang itu, umatmu. COVID. I COVID. command you to die and leave everyone's body. Aku perintahkan penyakit COVID itu untuk mati, lenyap dan tinggalkan tubuh mereka. The Lord speaking to me right now about heart problems and circulation problems, blood Tuhan flow. berbicara mengenai masalah pada jantung, masalah pada sirkulasi darah, masalah pada peredaran darah, pada darah. From the top of your head to the bottom of your feet. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kakimu. I speak healing to your blood flow Aku perintahkan kesembuhan dalam aliran darahmu. that will be absolutely normal. Itu akan menjadi normal 100%. No Sepenuhnya. high blood pressure. Nggak ada tekanan darah tinggi, Normal normal. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Everybody pray in tongues with me. Semua doa dalam bahasa saat ini. Shadabakura, Devabrasha, Devabrashi, Iriana, Moshana, Bakura. Devabrasha, Bakura, Bashik, Iriana, Matigid, Brahmashika. Everybody pray. Semua bahasa, yes. Yes. Bashada Bakura, Bashada Now ask the Lord for the interpretation. Lord, what did you say through my tongue? Sekarang minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan, penafsirannya apa? Tuhan, barusan apa yang kau sampaikan melalui bahasa roh saya? The Lord is saying to me right now that many of you have financial needs. Tuhan sedang berkata kepada saya saat ini bahwa banyak di antara Anda saat ini mengalami kebutuhan dalam hal keuangan. And so we declare that Jesus is the Lord of your finances. Kami deklarasikan bahwa Yesuslah Tuhan atas keuanganmu.
Yes. Mhm. And Lord Jesus, we Yes, Lord. ask that you make their Miracle provision. finances normal for them. Tuhan Tuhan Yesus kami minta supaya keuangan mereka kembali menjadi normal kembali. We speak blessing over your finances, Kami perkatakan berkat atas keuangan mereka. that you'll have food to eat, clothes to wear, Bahwa that engkau you memiliki will makanan not untuk have to go to makan the doctor. dan pakaian untuk dipakai dan kau tidak perlu pergi ke dokter. The Lord is speaking to me about cars. Tuhan bicara kepada saya mengenai mobil, kendaraan. So I'm going to pray that you have enough gasoline for your cars. Saya akan berdoa supaya engkau punya bensin yang cukup untuk mengisi bahan And if you bakar kendaraanmu. don't have a car, I speak into existence a car for you now. Dan jikalau Anda belum punya mobil, aku perkatakan mobil itu jadi ada bagi engkau saat ini, tersedia In bagimu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. And Yes. I'll tell you why you need a car. Saya akan kasih tahu kenapa Anda butuh mobil For your ministry. untuk pelayananmu. So you don't have to ride on the bus. Jadi nggak perlu naik turun bus. You can pick up people and take them to church. Anda bisa jemput orang, ajak ke gereja, ajak ke chapter, Chapter meeting. ajak ke chapter, pertemuan chapter. You can dedicate your car to the Lord Jesus Christ. Anda bisa persembahkan mobil Anda untuk dipakai bagi kemuliaan Yesus. And he will use it for his glory. Dan Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name. There's some of Dalam you nama that Yesus. need a new job. Ada beberapa di antara Anda butuh pekerjaan yang baru. Father, Bapa, your children need a new job. anak-anakmu yang butuh pekerjaan yang baru ini, bisnis usaha yang baru. Give them the interpretation of tongues Berikan kepada mereka penafsiran dari bahasa roh ini. and plant within their spirit a new job. Dan tanamkan di dalam roh mereka suatu pekerjaan, satu bisnis, suatu usaha yang baru. Lead them to a new job with better pay. Pimpin mereka sehingga mereka memperoleh tempat pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih baik dari sebelumnya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Your heavenly Father loves you with all of his heart. He loves you so much, he already gave you his son. Bapa surgawimu mengasihi engkau dengan segenap hatinya. Dia amat sangat mengasihimu sehingga dia mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal. And he loves his son so much that he gave you to his son. Dan dia amat mengasihi anaknya, putranya, sedemikian besar kasihnya kepada putranya sehingga dia memberikan engkau kepada putranya. And he hates the devil so much that he gave you authority over Satan's work. Dan dia amat membenci si iblis sehingga dia memberikan engkau otoritas atas pekerjaan si iblis itu. So we cancel Kami batalkan, kami membatalkan your life. segala pekerjaan si iblis dalam hidupmu. And we declare that you are free from Satan's oppression. Dan kami deklarasikan engkau terbebas dari segala bentuk tekanan tindasan si setan. Now those three things are for you. Nah, ketiga hal itu diperuntukkan bagimu. God's Son, his name, and his authority over Satan. Putranya, namanya, dan otoritasnya atas setan. So ask him how he can use you. Tanya kepada Tuhan bagaimana Tuhan boleh bisa memakai Anda. Father, how do you want me to serve you? Bapa, bagaimana caranya engkau mau aku melayani engkau? You've given your son to live in me. Engkau telah mengaruniakan putramu untuk tinggal di dalamku. You gave me your son's name so I can minister for you. Engkau telah memberikan kepadaku nama putramu sehingga aku bisa melayani engkau. And you gave me his authority so I can rebuke Satan. Dan engkau telah berikan otoritasnya kepadaku sehingga aku
bisa mengusir roh jahat, setan-setan itu, and cast out the demons. dan mengusir roh jahat. So here's your homework. Ini PR untuk Anda minggu depan ya. Mungkin Ibu Yerika dicatat kali di grup supaya bisa diulangi nanti. Raise the dead. Bangkitkanlah orang mati. Open the eyes of the blind. Celikkan mata orang buta. Cast out devils. Usir roh jahat. Prophesy. Bernubuatlah. Bring people to salvation in Christ. Bawa jiwa-jiwa sehingga mereka menerima keselamatan dalam Kristus. Be used of God. Dipakai oleh Tuhan. This is a time to be used of God. Inilah waktunya untuk Anda dipakai oleh Tuhan. Okay, I've run out of gas. Ya, oke. Ya, also right on time. So, kita kembalikan ke Ko Ayung. Mungkin Ko Ayung yang tutup. Silakan. Ya. Raise up the dead. Ya, bangkitkan orang mati. Bukan Yes. cuma yang paling mengerikan bukan mati fisiknya, tapi mati pengharapannya. Yang Yes. mati apa namanya sudah mati Mati rohani. Mati. saja, udah nggak mau ke persekutuan, nggak mau datang ke chapter. Ini banyak teman yang beban berat, yang letih lesu, yang mati, jadi rohnya mati. Bangkitkan teman-teman ya dari kesaksian ini. Telepon, pick up the phone, angkat telepon mulai besok dan seterusnya selama seminggu. Tanyain kabarnya bagaimana, masalahnya apa. Doakan. Dengan perkataan seorang murid bisa membangkitkan rohnya lagi, hidupkan kembali rohnya, kan pengharapannya, hidupkan lagi semangatnya. Itu yang dimaksud oleh Pak John. Saya mau tambahi untuk Pak Frans tadi pertanyaan pertama ya itu tepat sekali bahwa kita ini sudah ditebusnya ya sekali sama Tuhan dari dosa dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Kita harus tinggal usir, kita jangan kompromi dengan dosa. Tapi untuk menerima Roh Kudus, yaitu menerima kepenuhan Roh Kudus maupun bahasa roh, itu cuma dua kata. Nanti cari apa di Yohanes 7 ayat 37-38. Dua ayat itu ada dua kata, rindu atau haus. Haus akan air kehidupan, kemudian percaya, maka engkau akan menerima. Jadi ada dua kata ya, haus dan percaya. Selama kalau kita nggak haus, kita nggak nggak ada gairah, nggak kepingin minta sama Tuhan, Tuhan pun juga nggak bisa apa-apa. Dan harus yang kedua percaya, bukan argumen. Wah ini apa ini bahasa ini. Ya, saudara tinggal saudara percaya, saudara haus, saudara akan terima. Nanti lihat manfaatnya, lihat nanti hasilnya. Itu aja. Itu firman Tuhan itu. Jadi iman lakukan ya teman-teman semuanya. So lakukan PR apa yang disampaikan Pak John John Carrot ya, datangin rumah sakit, kosongkan rumah sakit ya, kosongkan tempat-tempat penjara juga orang-orang yang ini supaya mereka juga dibebaskan. Ayo mulai bangkit semangat melayani supaya kerajinan kita tidak kendor, itu menyebabkan roh kita akan berkobar-kobar, menyala-nyala kembali. Ya, oke. Kita akan tepat waktunya selesai. Saya minta siapa Dr. Hendro ya untuk tutup doa. Kita akhiri School of the Vision. Hold on, Brother John, what's next week's book? Which book? Raise the dead, heal the sick. No, cast out the devils. book for next week. Which book? That's the whole book. But Yeah. for next week, which book? Bible. Kitab katanya. Oke. Ya, silakan Dr. Hendro.